Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita menuju ke langkah selanjutnya. Setelah Bapak dan Ibu mengisi rencana kinerja, Bapak dan Ibu harus mengisi daftar lampiran. Caranya adalah buka akun TRK Bapak dan Ibu, lalu klik input SKP utama seperti ini, seperti ketika akan menginput rencana kinerja. Lalu klik rencana kinerja. Nanti akan tampil kembali apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kita lihat di sini sebelum kita membahas lampiran rencana kinerja pegawai, saya ulang kembali bahwa di video sebelumnya disampaikan bahwa poin yang ketiga untuk guru mata pelajaran ini disarankan untuk dihapus. Tetapi hari ini diralat kembali oleh KCD bahwa poin yang ketiga ini tetap harus diisi. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum membuat rencana kinerja, jangan menghapus poin dalam rencana kinerja guru mapel. Jadi kelima-limanya harus diisi. Karena poin 2 dan 3 judulnya hampir sama, di sini rencana kinerjanya hampir sama, tetapi indikatornya berbeda. Yang poin 2 ini indikatornya adalah jumlah siswa, sedangkan poin ketiga ini indikatornya adalah jumlah jam pelajaran Bapak dan Ibu. Baiklah, di sini kita lihat untuk guru mapel jumlahnya semua ada 5 rencana kinerja pegawai. Untuk Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan yang tercantum dalam rencana kinerja pegawai ini, berarti Bapak Ibu harus mengisi rencana kinerja sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menghapus rencana kinerja yang tidak Bapak Ibu gunakan. Misalnya seperti saya bukan guru BK sehingga saya harus menghapus. Caranya adalah klik tempat sampah ini, gambar tempat sampah, lalu di sini ada pertanyaan konfirmasi apakah Anda yakin. Kalau sudah yakin, klik OK. Sudah berhasil. Kita lihat sini masih ada guru BK yang kedua, karena saya tidak akan mengisi, saya hapus juga. Klik OK lagi dan seterusnya. Ini memang harus dihapus satu-satu sampai halaman kedua sesuai yang kita perlukan. Karena saya ini tugas tambahannya tidak tercantum di dalam rencana kinerja pegawai, maka yang harus saya isi hanyalah rencana kinerja guru mata pelajaran. Jadi untuk saya hanya 5. Untuk Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, itu harus mengisi rencana kinerja wali kelas yang ada di halaman 2. Jumlahnya ada 3. Ya, di sini ada 3 wali kelas, sehingga Bapak dan Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas mengisi bagian-bagian ini. Ini wali kelas ada 3 ya. Wali kelas ada 3, semuanya juga harus diisi. Kita kembali lagi ke halaman pertama. Kalau dijumlahkan berarti Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, jumlah rencana kinerja pegawainya menjadi 8. Yang 5 untuk guru mata pelajaran, yang 3 untuk wali kelas. Untuk tugas tambahan yang lain menyesuaikan, misalnya untuk kepala perpustakaan ada 5 rencana kinerja pegawai. Berarti untuk kepala perpustakaan rencana kinerja pegawainya ada 10. 5 sebagai guru mata pelajaran, 5 sebagai kepala perpustakaan. Begitu juga tugas tambahan lainnya. Jumlah setiap tugas tambahan tidak sama. Jadi Bapak Ibu harus menghitung tugas rencana kinerja pegawai Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai jabatan tugas tambahan Bapak Ibu yang lainnya. Untuk jumlah rencana kinerja pegawai ini nanti akan berkaitan dengan lampiran rencana kinerja pegawai yang harus dilampirkan. Nah, kalau ini ternyata validasinya itu secara otomatis ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi, ini statusnya sudah divalidasi atasan. Jadi Bapak Ibu sudah dapat mengisi lampiran rencana kinerja pegawai.
Caranya adalah kita klik lampiran rencana kinerja pegawai. Ini sama dengan tahun lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pasti oh iya seperti itu. Jadi pasti ingat apa yang harus Bapak Ibu isi di dalam poin-poin ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah lampiran harus sesuai dengan rencana kinerja pegawai yang Bapak Ibu isi. Kalau hanya sebagai guru mata pelajaran, berarti Bapak Ibu mengisi hanya 5. Setiap bagiannya 5 ya. Dukungan sumber daya ada 5, skema pertanggungjawaban juga 5, dan konsekuensinya juga ada 5. Kalau Bapak Ibu menjabat tugas tambahan sebagai wali kelas, tadi itu wali kelas rencana pegawainya ada 3, berarti ditambah dengan guru mata pelajaran jumlah seluruhnya 8. Berarti dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya jumlahnya juga masing-masing 8. Semua harus sesuai dengan jumlah rencana kinerja pegawai. Nanti kita isi di sini. Untuk mengisinya, kalau Bapak Ibu masih bingung apa yang harus diisi, saya sudah membuat contoh yang akan saya gunakan untuk guru mata pelajarannya. Nanti akan saya bagikan di grup. Ini adalah sasaran kinerja yang saya isi. Untuk guru mata pelajaran ada 5. 1, ini yang pertama sesuai urutannya. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk dukungan sumber daya, saya mengisi seperti ini. Dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk menunjang penyusunan rencana pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 APL 4 sampai dengan 6 dan 12 APL 1 sampai dengan 6. Nah, yang ini silakan Bapak Ibu kalau mau seperti ini boleh, nanti tinggal menyesuaikan mata pelajarannya dan kelasnya. Untuk skema pertanggungjawaban jangan lupa disesuaikan dengan jumlah bulan yang Bapak Ibu isi dalam sasaran kinerja. Misalnya rencana pembelajaran di dalam targetnya itu 2 bulan di awal semester, berarti laporannya juga setiap semester. Maka di skema pertanggungjawabannya ini di sini dituliskan pelaksanaan sasaran kinerja dalam penyusunan rencana pembelajaran akan dilaporkan secara berkala setiap semester kepada pimpinan. Yang berikutnya, yang kedua, ini tentang menerima materi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan menyesuaikan mata pelajarannya dan kelasnya. Ininya juga sama, hanya tinggal mengganti tujuannya untuk apa di sini, menunjang terlaksananya pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk skema pertanggungjawabannya sesuaikan dengan bulannya ya. Untuk poin 2 ini kita mengisi 12 bulan, berarti dilaporkan setiap bulan, disesuaikan dengan yang dicantumkan dalam rencana kinerja. Maka di sini dituliskan akan dilaporkan secara berkala setiap bulannya kepada pimpinan. Nah, ini semuanya nanti laporannya adalah dalam bentuk IKI yang akan Bapak Ibu laporkan setiap bulannya. Dan evidennya harus disiapkan karena dalam mengisi IKI biasanya ditanyakan evidennya. Mulai bulan Juni itu Bapak Ibu harus melaporkan IKI, melaporkan semua ini yang sudah rencana-rencana yang sudah dilaksanakan untuk bulan Mei. Jadi awal Juni nanti Bapak Ibu melaporkan yang sudah dilaksanakan di bulan Mei. Jika nanti IKI bulan Januari sampai April terbuka, Bapak Ibu lebih baik mengisi karena nantinya akan berkaitan dengan nilai. Untuk yang keempat di sini betul yang ketiga ya, konsekuensinya ini semua saya buat sama karena konsekuensinya dibuat secara umum berkaitan dengan reward and punishment. Jadi kalau misalnya di dalam pekerjaan, kalau seseorang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mendapat reward. Di sini dituliskan penghargaan dalam bentuk reward atau promosi sesuai dengan kewenangan pimpinan dan sesuai dengan aturan yang ada pada satuan pendidikan. Ini secara umum seperti ini, saya gunakan seperti ini.
silakan kalau Bapak Ibu mau menggunakannya. Bagaimana konsekuensinya jika tidak terlaksana rencana ini? Maka jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka adanya teguran berupa lisan atau tertulis serta memenuhi kewajiban dan melaporkan hasil kegiatan yang belum terpenuhi sesuai target yang direncanakan. Jadi ini tentang memenuhi kewajiban ya. Memenuhi kewajiban yang memang sudah direncanakan setiap waktunya. Bisa setiap bulan atau setiap semester. Ini semua sama untuk kelimanya. Saya buat sama. Ini untuk guru mata pelajaran. Jadi kalau misalnya seperti saya yang tugas tambahannya tidak tercantum di dalam rencana kinerja pegawai, maka saya cukup mengisi 5 ini saja. Untuk sebagai wali kelas, saya juga sudah coba buat. Barangkali nanti Bapak Ibu mau menggunakannya. Sesuai dengan sasaran kinerjanya itu ada 3 untuk wali kelas. Yang pertama adalah nilai siswa kelas, disebutkan kelasnya. Ini contohnya 12A1 terinput di raport siswa. Sasaran kinerja yang kedua, terlayaninya pengaduan atau kebutuhan informasi orang tua siswa kelas 12A1, nanti tinggal disesuaikan ya. Yang ketiga adalah terpantaunya pengembangan pembelajaran dan perilaku siswa kelas 12A1. Ini adalah sasaran kinerjanya. Kalau nilai biasanya dilaporkan itu setiap semester, maka 2 bulan saja wali kelas untuk yang poin ini. Dukungan sumber dayanya sama seperti tadi, hanya disesuaikan di sini untuk menunjang proses input rapor siswa kelas, disebutkan lagi kelasnya, dan skema pertanggungjawabannya itu disesuaikan juga dengan bulan laporan karena nilai siswa ini dilaporkannya 2 kali atau di dalam 2 bulan, maka dilaporkan secara berkala setiap semester. Untuk poin 2 dan 3 sama, ini menyesuaikan juga. Poin 2 dan 3 ini karena dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran, maka wali kelas melaporkan secara berkala setiap bulan kepada pimpinan. Selama ini juga Bapak Ibu sudah melaksanakannya, laporan itu dalam bentuk laporan perwalian. Di situ ada komunikasi antara wali kelas dan orang tua, dan juga bagaimana perkembangan pembelajaran dan perilaku siswa. Maka di sini di dalam skema pertanggungjawabannya dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada pimpinan. Nanti akan ditambah dengan laporan juga di IKI ya. Bapak Ibu setiap bulan melaporkan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kinerja ini. Untuk konsekuensinya masih sama dengan yang tadi guru mata pelajaran, ada reward, ada punishment. Dan di sini juga kalau belum terselesaikan, maka pegawai harus segera memenuhi kewajibannya, harus diselesaikan tugasnya. Ini yang saya coba buat untuk wali kelas. Untuk tugas tambahan lainnya silakan oleh Bapak Ibu disesuaikan saja dengan contoh ini. Silakan. Intinya dukungan sumber daya isinya seperti ini, skema pertanggungjawaban isinya seperti ini, dan konsekuensinya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja di sini untuk guru ngapel. Misalnya dukungan sumber daya, kita copy, diisikan di sini. Ini yang pertama. Karena saya ada 5 rencana kinerja, maka harus 5 kali. Tambah lampiran, tambahkan lagi yang kedua, dukungan sumber dayanya. Jadi caranya nanti seperti ini ya. Ditambah yang kedua, kita copy lagi. Lalu yang ketiga, tambah lagi sekarang yang keempat, dan yang terakhir yang kelima.
cukup ya, karena saya cuma 5 rencana, maka dukungan sumber daya yang saya isi juga 5. Begitu juga skema pertanggungjawabannya, ini 5 juga dari yang sudah saya buat. Sebelah sini di copy lagi, tambah yang ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ini sudah 5 juga. Sekarang yang terakhir adalah konsekuensi. Karena konsekuensi semuanya sama, jadi kita hanya perlu copy 1 kali saja. Kita masukkan ke sini, tambah, kita kopikan 5 kali karena semuanya sama untuk kelima rencana kinerja, jadi tinggal di copy. Kalau sudah terisi seperti ini, sudah dihitung ada 5 semua, sudah yakin, baru kita simpan. Lalu kita, apakah Anda ingin menyimpan lampiran SKP ini? Oke. Nah, jadi lampiran rencana kinerja pegawai Bapak dan Ibu sudah tersimpan. Kita cek kembali apakah masih ada. Ya, ini masih ada ya. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk lebih teliti sebelum menyimpan, untuk melihat kembali apakah semua sudah terisi, karena kalau sampai lupa kita harus mengajukan di reset ke KCD. Kadang-kadang bisa cepat, atau kalau antre itu banyak sekali bisa lama gitu ya, menghambat pekerjaan Bapak Ibu. Jadi mohon untuk teliti sebelum menyimpan, dilihat lagi satu persatu sehingga Bapak Ibu tidak akan mengalami hambatan atau kesulitan. Demikian panduan lampiran rencana kinerja pegawai yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.